besar dan ajaib Tuhanku. Mengaku suatu saat Tuhan bahwa Engkau Tuhan dan Raja. Amin. Engkau Raja yang besar, Engkau Raja yang ajaib, yang memerintah atas seisi dunia ini. Engkau bertahta di bumi dan di surga. Kami mengucap syukur memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang perkasa, yang mulia. Kami mengucap syukur dan kami mau mengalami kebesaran Engkau, keajaiban Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Karena firman-Mu itu sungguh amat kami butuhkan. Kami tidak dapat hidup tanpa firman-Mu. Engkau katakan orang benar hidup oleh iman. Kami tidak dapat hidup tanpa iman. Kami tidak dapat hidup tanpa firman-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada kami. Kami buka hati kami lebar-lebar untuk Engkau berbicara. Nyatakan kerinduan Engkau untuk kami diubahkan, untuk kami dibentuk, diproses Tuhan seperti yang Engkau mau. Karena Engkau telah menentukan kami untuk menjadi serupa dengan gambaran anak-Mu. Engkau telah memilih kami dari kegelapan, memindahkan kami dari gelap ke dalam terang. Dan Engkau menentukan kami untuk menjadi serupa dengan gambaran anak-Mu, Yesus Kristus itu. Untuk sampai ke sana kami butuh proses Tuhan. Kami butuh dibentuk. Kami membutuhkan firman-Mu untuk membentuk kami, untuk memproses kami itu Tuhan. Karena itu sungguh berbicaralah kepada kami Tuhan. Berkata-katalah. Karena firman-Mu itu yang membangkitkan iman kami, yang membawa kami hidup benar di hadapan Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami memberikan tempat yang terutama kepada Engkau. Engkau yang menjadi senter kami, menjadi pusat kami. Engkau yang terutama di tempat ini Tuhan. Ini kami semua hamba-hamba-Mu, anak-anak. Kami tunduk di hadapan Engkau, untuk Engkau berbicara kepada kami, untuk Engkau berkata-kata kepada kami. Bukan perkataan hamba-Mu, tapi biarlah firman-Mu itu yang berbicara dalam di hati kami, yang mengubahkan kami itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berfirmanlah Tuhan, kami umat-Mu siap untuk mendengar. Sama-sama kita katakan, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu, saudara semua. Oke. Pada hari ini kita mau belajar tentang
iman dasar kesembuhan. Minggu lalu Pak Peter menyampaikan apa itu iman. Dan minggu sebelumnya Pak Anton ya menyampaikan tentang iman juga. Kita mau belajar gitu ya. Jadi luar biasa Pak Peter sampaikan juga Pak Anton sebelumnya. Nanti kita akan lihat lagi. Nah, pada hari ini kita mau belajar tentang iman itu sebagai dasar kesembuhan. Ya. Itu kita lihat dari Matius pasal yang ke-9. Sama-sama kita baca. Belum. Tadi udah ada. Matius pasal yang ke-9, ya. Mulai ayat yang ke-18 sampai 26. Kita baca bergantian. Saya baca ayat yang genap. Bapak Ibu, saudara-saudari semua membacakan ayat yang ganjil bergantian sampai ayat yang ke-26. Oke. Anak kepala rumah ibadat, perempuan yang sakit pendarahan. Matius 9 ayat 18 sampai 26. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu, sembuhlah perempuan itu. Berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka mentertawakan dia. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Amin. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan itu. Amin. Firman Tuhan ini bercerita tentang dua kejadian iman. Pertama, ada seorang kepala rumah ibadat punya anaknya yang baru saja mati. Kalau di ayat di Matius ini dibilang baru saja mati, tapi kalau di Markus sampai Lukas, awalnya dia bicara anaknya sakit keras hampir mati. Tapi di pasal yang sama, di belakang-belakangnya, di bawah-bawahnya, ada orang memberitahukan anaknya sudah mati. Ya bisa dibaca di Lukas pasal paralelnya gitu ya sama Markus. Satu orang anaknya sudah mati, anak seorang kepala rumah ibadat. Dan yang kedua, seorang ibu yang sudah sakit pendarahan selama berapa tahun? 12 tahun. Di sini tidak ditulis, tapi di Markus sama Lukas ditulis. Hal yang ini ya, bukan kebetulan juga ya, anak ini umurnya juga 12 tahun. Bisa dibaca di Lukas atau Markus. Jadi ibu ini pendarahannya 12 tahun, anak ini umurnya juga 12 tahun. Saya belum dapat jawabannya, kenapa Tuhan kok waktunya sama gitu, sama-sama 12 tahun, mungkin suatu saat Tuhan akan bukakan. Ya mungkin kita bisa hubung-hubungkan murid Tuhan Yesus 12 gitu ya, tapi nggak tahu. Itu otak-atik gatuk, tapi bisa saja seperti itu maksud Tuhan. Tapi di sini kita mau melihat ada dua kejadian ya. Pertama yang terjadi adalah ibu ini sakit pendarahan selama 12 tahun, dia sudah bolak-balik berobat, tidak sembuh. Dan saat itu dia seketika langsung sembuh. Anak kepala rumah ibadat ini juga sakit, sebelumnya sakit, hampir mati dan mati, tapi akhirnya bangkit. Nah, di situ bekerja iman di situ ya. Kita mau belajar bagaimana mereka bisa mendapatkan iman itu. Ibu ini dia dengan yakin datang menjamah jumbai jubah Tuhan Yesus.
Karena dia katakan, asal ku jamah saja jumbainya, aku akan sembuh. Dan itu terjadi. Anak kepala rumah ibadat juga bangkit karena bapaknya bilang, Tuhan katakan saja anakku bangkit, dia akan bangkit. Ya. Nah, sebelum ke sana kita perlu belajar lebih dalam apa itu iman. Yang mengulang sedikit minggu lalu Pak Peter bicarakan tentang iman. Kita lihat kembali Ibrani 11 ayat 1. Ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman itu dua kata kunci. Iman itu adalah dasar dan bukti. Ya, dasar itu kata benda, bukti itu juga kata benda, berarti iman itu semacam kata benda juga. Minggu lalu saya sampaikan di TNG juga ya tentang iman ini sedikit. Saya tanya sama satu anak TNG, Nadine namanya. Nadine, kalau misalnya apa yang kamu inginkan, apa yang kamu rindu sekali, yang pengen kamu punyai, dia katakan, saya pengen punya keyboard. Biar saya bisa main piano di rumah, main keyboard. Terus, coba kamu bilang sama papamu misalnya gitu ya, Pa, bisa nggak aku minta keyboard, beliin keyboard. Kemudian papanya bilang, oh oke Nadine, 2 bulan lagi kita beli keyboard, nanti keyboard itu sudah ada di rumah, kamu bisa main. Wah, apa yang dirasakan Nadine? Pasti dia senang, ya kan? Pasti dia sudah kebayang-bayang, wah nanti 2 bulan lagi ada keyboard di rumah ini, saya sudah bisa main, saya sudah bisa nyanyi, saya sudah bisa belajar. 2 bulan lagi, nggak sabar dia. Tapi saat itu sudah ada belum keyboardnya? Belum. Tapi kenapa dia sukacita? Kenapa dia senang? Dia sudah bayang-bayangkan nanti aku udah punya keyboard. Aku sudah bisa nyanyi, udah bisa banyak kunci, udah bisa belajar. Udah senang dia. Tapi keyboardnya udah ada belum? Belum. Apa dasar dia berharap ada keyboard itu? Apa? Iya, percaya. Dia percaya omongan papanya. Berarti mirip dengan iman kan? Dasarnya adalah percaya. Terus dia sudah bayangin tadi ya, oh aku udah main nih kunci G itu kayak gini, kunci A, kunci C. Sepertinya sudah jelas di hadapan dia keyboard itu. Udah ada belum? Belum gitu ya. Tapi apa buktinya dia sudah pencet-pencet keyboard itu G, C, apa buktinya? Belum dia lihat, buktinya apa? Percaya itu. Dia percaya bahwa tinggal nunggu waktu, keyboard itu akan ada di rumah ini. Itulah mirip. Itu iman atau bukan? Mirip ya. Mungkin iman, tapi yang jelas itu satu keyakinan, satu kepercayaan. Dia percaya omongan papanya. Nggak ragu sedikit pun. Karena dia tahu selama ini papanya nggak pernah bohongi dia. Kalau papanya bilang 2 bulan lagi akan ada keyboard, dia percaya 100%. Itulah satu keyakinan. Mirip dengan iman. Dia punya dasar bahwa dia akan punya keyboard dan dia punya bukti di dalam bayangan dia belum melihat tapi ada buktinya. Buktinya apa? Percaya dia. Dasarnya apa? Percaya dia. Ya, dasar. Dasar itu atas macam alasan. Alasan itu kata dasarnya alas ya. Alas itu juga dasar. Tinggal ditambahin alasan. Jadi alasan itu sama dengan dasar juga sebenarnya. Nah, itu satu contoh biar kita bisa lebih jelas ya iman itu seperti apa. Kemudian yang kedua, satu contoh lagi, saya sering kasih contoh ini. Iman itu mirip juga dengan sertifikat tanah. Mirip enggak? Contohnya gimana? Misalnya saya diberi warisan sama orang tua saya udah lama nggak ketemu orang tua, pisah gitu ya. Ternyata dia punya tanah misalnya, yang belum pernah saya lihat. Sejak saya lahir sampai saat ini belum pernah lihat gitu ya.
Karena dia punya tanah. Kemudian dia buatkan sertifikatnya semua atas nama saya. Kemudian dia kasih sama saya. Yoel, kamu udah punya tanah. Apa buktinya, Pak? Ini sertifikat. Apa dasarnya, Pak, bahwa saya punya tanah itu? Ini sertifikat ini. Saya belum lihat, Pak. Nggak peduli, yang penting ini sertifikatnya. Bahwa kamu sudah punya tanah. Akhirnya saya sudah ngomong sama orang-orang gitu. Saya sudah punya tanah loh, segini di Kalimantan besar. Apa dasar kamu bilang bahwa kamu punya tanah? Ini sertifikat. Buktinya apa? Ya ini sertifikat. Jadi mirip ya, jelas ya. Jadi iman itu seperti itu. Iman itu adalah dasar kita untuk mengharapkan sesuatu dan bukti kita walaupun itu belum kita lihat. Bukti kita sudah mendapatkan, buktinya ada di dalam iman. Nah, sekarang kita mau lihat iman, sertifikat itu ada yang asli, ada yang palsu enggak? Ada ya. Kalau yang palsu, sebagus apapun bentuknya, semirip apapun, tapi ketika kita pegang itu, kita mau ambil tanah itu, dapat enggak? Enggak, malah kita di penjara. Kamu memalsukan sertifikat. Ada yang asli. Iman pun ada yang asli, ada yang palsu. Kalau tadi Nadine percaya sama papanya, itu bisa dibilang, itu satu keyakinan, satu percaya. Tapi itu belum iman, bukan iman. Itu masih keyakinan dia, kepercayaan dia. Apalagi kita yakin sesuatu, kita udah yakin. Motivator banyak ketika dia berbicara, memotivasi orang. Percaya bahwa kamu itu orang yang luar biasa. Percaya bahwa kamu mendapatkan ini. Dan banyak orang mendapatkan itu. Tapi apakah itu iman? Atau hanya sekedar keyakinan? Dan memang secara psikologi seperti itu gitu ya. Kalau kita yakin sesuatu, ada Bu Christine di sini. Saya pernah baca, kalau kita yakin sesuatu, kita melakukan sesuatu, walaupun awalnya mustahil, tapi kita yakin, itu akan menstimulasi semua anggota tubuh kita, pikiran kita, berfokus melakukan itu, akhirnya itu bisa kita lakukan, bisa berhasil. Meskipun tadinya mustahil, tapi karena kita yakin, kita percaya, kita bisa dapatkan itu. Itulah yang sering dikatakan oleh para motivator. Kamu bisa ini, bisa itu. Tapi apakah itu iman? Apa bedanya iman dan hanya percaya saja? Nah, apa itu bedanya? Iman itu timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Itu yang membedakan antara iman dan keyakinan, kepercayaan saja. Kita bisa yakin, tapi kalau itu bukan Tuhan yang bicara, itu bukan iman. Segimanapun kita yakinnya, tapi kalau bukan Tuhan yang bicara itu, kata Tuhan, iman itu timbul dari pendengaran. Sumbernya sama kayak sertifikat tadi. Sumber yang asli dari mana? Dari pemerintah. Pemerintah yang mengeluarkan, yang berwenang, ada tanda tangan, itu yang sah, yang asli. Yang palsu bisa keluar dari mana saja. Bisa dari kita bayar berapapun bisa keluar. Tapi itu berlaku enggak? Enggak. Yang dilihat adalah sumbernya. Ya, kalau iman berarti sumbernya adalah dari Tuhan. Kalau bukan dari Tuhan, itu belum dikategorikan iman. Hanya keyakinan. Nah, di sini ada dua hal yang membuat iman itu timbul ya. Pertama ada pendengaran, dan kedua adalah firman Kristus itu sendiri. Nah, pendengaran ini bukan hanya dari telinga. Ya kalau hanya dari telinga,
Kalau orang tuli ya nggak bisa dapat iman dong. Nggak akan pernah dia dengar dengan kupingnya. Jadi pendengaran di sini bukan itu berarti. Ya, pendengaran artinya dia mendapat sesuatu yang masuk ke dalam diri dia, sesuatu yang dia tangkap, sesuatu yang dia bisa simpan di dalam hatinya. Itu pendengaran. Nah, kalau dalam bahasa Inggris pendengaran itu ada dua, yang saya tahu ada dua yang beda ya. Pertama itu listen, ada hear. Ini beda ternyata. Kita seringnya bahasanya listen to me gitu ya. I hear your voice gitu kan ya. Ternyata itu beda artinya. Listen atau hear. Bedanya apa? Pertama, kalau listen itu kita mendengar dengan usaha, dengan sengaja, dengan sungguh-sungguh, kita dengar dengan serius. Itu listen. Gitu ya, kalau sering lihat-lihat di TV, kalau dia marah, ibunya marah sama anaknya, listen to me, katanya kan. Artinya, dengar saya, sungguh-sungguh, perhatikan omongan saya, itu listen gitu ya. Dia nggak pernah, hear me, nggak ngomong gitu, itu dia nggak marah, tapi listen to me, katanya kan. Itu mendengar dengan usaha, dengan sengaja. Nah, kalau hear, itu mendengar ya tanpa usaha. Misalnya tiba-tiba kayak gini, ada suara, nah itu saya hear, mendengar. Contohnya gini, ketika saya dengerin musik misalnya, pakai earphone gitu ya, dengerin lagu, wah saya dengerin gak seneng. Ini listen atau hear? Hah? Listen, karena kita sengaja kita mau dengerin musik. Kita berusaha mau dengarkan musik, nih saya dengar nih musik nih bersuara. Nah, tapi tiba-tiba ketika saya dengerin musik, HP saya bunyi, saya dengar juga kan, bunyi handphone saya. Nah yang dengar handphone ini apa nih, listen atau hear? Jelas ya, tanpa kita sengaja, kedengar ada bunyi handphone. Ada suara yang lain. Saya tadi nggak fokuskan telinga saya untuk mendengarkan suara telepon berbunyi. Saya dengarkan, fokus saya mendengarkan suara musik. Tapi itu namanya listen yang musik tadi ya. Tapi ketika telepon bunyi, nah itu saya mendengar juga, tapi itu hear tanpa disengaja. Nah di Alkitab ini, di Alkitab kita bahasa Indonesia terjemahannya mendengar. Kita nggak tahu nih mendengar yang mana. Kalau yang bahasa Inggris apa kira-kira? Listen apa hear? Hah? Yang listen? Salah nggak apa-apa. Yang hear? Oke. Ada yang punya Alkitab bahasa Inggris? Coba cek. Apa dibilang? Saya punya Amplified Bible. Ada versinya banyak gitu ya. Ada yang udah ketemu? Ada apa? Bu Esti? Bu Elisa ada lihat? Hear ya. Ternyata hear. Bukan listen. Saya pikir tadinya listen. Karena gitu kita mau dengar suara Tuhan kan, kita harus dengar serius. Tuhan mau ngomong apa ini? Ternyata yang ditulis itu hear. Hearing. Mendengar yang nggak kita usahakan dengan sekuat tenaga, tapi kita bisa dengar. Saya lihat dari bermacam versi. New King James sama pakai hear. Di Amplified juga pakai hear, semua pakai hear. Saya nggak lihat itu listen. Terus saya renung-renungkan, saya tanya sama Tuhan, apa ini maksudnya Tuhan? Ternyata kalau kita listen, kita itu mengontrol Tuhan. Kasarnya seperti itu. Tadi saya pengen dengar suara musik, itu saya usahakan. Saya dengar musik. Jadi saya fokus dengar suara musik. Itu listen. Tapi kalau hear, tiba-tiba saya bisa dengar suara itu. Nah, pasti Bapak Ibu juga sering ngalami, saya pengen dengar suara Tuhan ini. Akhirnya kita duduk, kita berdoa, kita buka telinga kita, Tuhan mau ngomong apa. Dan seringnya kita pengen Tuhan ngomong seperti apa yang kita mau. Jujur, saya juga gitu. Contoh simple, di rumah gitu ya, saya sering kalau lupa meletakkan sesuatu atau istri saya lupa,
Cari-cari bingung, wah ini di mana ya, barang ini di mana ya? Coba cari sini-sini, saya bilang, cari nggak ketemu. Saya juga coba cari nggak ketemu. Akhirnya udah saya diem. Saya berdoa sama Tuhan. Roh Kudus tolong tunjukkan di mana barangnya ini. Saya diem, tenang. Saya coba dengerin di hati saya, Tuhan ngomong di mana, Tuhan tunjukin. Saya berharap Tuhan ngomong tunjukin di sini, tunjukin di sini, tunjukin di sini. Nggak ada. Sunyi, sepi, nggak ada suara apa-apa. Tapi saya bilang, Tuhan tolong tunjukkan Tuhan. Ya udah, selesai saya berdoa, saya tanya, apa Tuhan ngomong apa? Nggak ada, saya bilang. Terus ya udah, saya jalan. Nggak ada pikiran segalanya, tiba-tiba tergerak, lihat di situ. Saya lihat langsung ada. Dan itu nggak hanya sekali, silahkan dicek sama istri saya. Berkali-kali. Jadi kalau di rumah kalau ada barang hilang, spesialisnya saya. Seringnya seperti itu ya. Mari doa dulu, saya bilang, anak saya juga. Ketika Pak ini di mana Pak? Udah doa dulu, tanya sama Tuhan. Udah doa. Ya dia mau coba listen Tuhan, nggak dapet. Nah jadi karena kalau kita listen, kita mengontrol Tuhan. Kita membuka telinga kita hanya pada satu corong. Kita mau seperti ini Tuhan. Tapi kalau hear, itu terbuka lebar. Tadi tanpa kita sengaja ketika kita dengerin musik, ternyata handphone bunyi. Kita nggak memfokuskan pikiran kita kepada handphone, ternyata dia bunyi. Jadi yang paling penting, kita buka hati kita lebar-lebar. Jangan batasi Tuhan. Kalau listen to itu membatasi Tuhan. Kita mau mendengarkan Tuhan seperti yang kita mau. Nah, firman Tuhan ini katakan, iman timbul dari pendengaran. Jadi iman itu timbul ketika kita mendengar apa kata Tuhan. Satu contoh, saya kemarin baru lihat juga film Only His Son ya. Ternyata saya cek di Pekanbaru nggak ada. Adanya dari YouTube itu aja yang kemarin dikirim ya Kak Christine, Ibu Christine juga kirim. Saya dapat kiriman juga dari grup WA saya yang lain. Terus saya nonton. Abraham, dia memiliki iman ketika dia dengar suara Tuhan. Gak sengaja. Dia gak kenal itu siapa Tuhan. Tiba-tiba ngomong. Dan itu membangkitkan iman dia. Dan ketika Tuhan juga menyuruh dia mempersembahkan Ishak, itu Tuhan juga bicara sama dia, gak pernah kebayang sama dia. Kalau dia listen to God, listen to mendengar, dia pasti berpikir ketika Tuhan datang kepada dia, Tuhan akan berbicara. Oh kamu kan, sebenarnya sebelumnya Tuhan sudah bicara ya, kamu akan aku berkati, keturunanmu akan sebanyak bintang di langit, sebanyak pasir di tepi laut, dibilang seperti itu. Jadi kalau dia listen, dia mungkin ketika Tuhan datang, dia mungkin berharap Tuhan ngomong, nanti anakmu akan aku berkati, udah lahir nih ya, Ishak udah lahir, anakmu aku berkati, nanti dia punya keturunan ini itu. Mungkin dia berpikir seperti itu. Tapi yang terjadi apa? Persembahkan anakmu dengan menjadi korban bakaran. Berbeda 180 derajat dengan apa yang dia harapkan. Tapi dia dengar, dia nggak bisa sangkali apa yang dia dengar. Itulah hearing. Dia nggak sengaja mendengar itu, dia nggak berusaha mendengar apa yang Tuhan katakan, tapi dia dengar. Dan dia percaya karena itu Tuhan yang ngomong. Imannya bangkit. Sehingga dengan sangat berat, kebayang yang dinanti-nantikan sekian puluh tahun, 100 tahun sampai dia lahir. Dari dia lahir sampai ini ya, umur 100 tahun. Ternyata Tuhan suruh persembahkan. Dia hearing dari itu, dia dengar dari itu. Akhirnya apa yang terjadi ya? Kita tahu, dia nggak ngasih tahu Sarah istrinya. Dia pergi, kalau Sarah tahu, pasti nggak dibolehin. Pasti berantem dulu. Nah iya kebayang. Tapi dia pergi, dia sampai ke Moria, perjalanan 3 hari,
dibilang. Siang jalan, malam istirahat, pagi berangkat lagi. Sampai di sana, dia sudah yakin ya, dia sudah punya iman. Bahwa jelas Tuhan bilang persembahkan Ishak sebagai korban bakaran. Udah, dia tangkap itu. Nggak ada jalan, nggak ada kata mundur. Aku harus maju terus, apapun itu. Aku harus sampai karena Tuhan yang bicara. Naik dia ke sana. Dan baru dia ngomong di situ kepada Ishak bahwa yang jadi korban itu adalah Ishak. Terus siap-siap dia kan, tahu ya, dia ambil pisau, korbannya korban sembelihan lagi. Ketika dia mau sembelih anaknya, Tuhan bicara. Yang dia dengar ini apa? Listen apa hear? Hear. Kalau dia listen, dia bilang, oh itu suara iblis. Karena Tuhan sudah bilang, persembahkan. Kalau dia hanya mata kuda saja, yang di dalam pikiran dia, dalam hati dia, hanya mempersembahkan Ishak, gak ada yang lain, udah, itu suara iblis, tetap aku sembelih dia. Apa yang terjadi? Tapi Abraham terlatih untuk hear, mendengar Tuhan. Sehingga ketika dia dengar, oh itu suara Tuhan, dia tidak ragu sedikit pun. Tidak jadi dia menyembelih. Dan itu membangkitkan iman di dalam diri dia. Iman timbul dari pendengaran, dari hearing. Kita membuka hati kita lebar-lebar, membuka telinga kita lebar-lebar. Bukan fokus pada apa yang kita mau. Bukan fokus pada apa yang aku pikirkan, apa yang aku rencanakan. Kita buka 360 derajat, Tuhan mau bicara lewat mana, silahkan. Nggak harus lewat si ini, nggak harus lewat perkataan tertulis, bisa lewat situ ya, tapi nggak harus kata saya. Bisa dia bicara lewat siapapun. Tuhan punya 1001 macam cara untuk berbicara kepada kita. Bagian kita mendengar apa yang dia katakan. Bukan dengan usaha kita. Usaha kita satu, buka saja telinga kita, buka saja hati kita. Ya, dan dia berbicara langsung ke dalam kita. Nah, tapi listen to itu penting nggak? Kalau saya ngomong gini, Bapak Ibu listen atau hear saya nih? Listen. Jadi bukan berarti karena tadi hear itu penting, listen itu nggak penting. Enggak. Listen itu kita pakai kuping kita, dan itu masuk ke dalam pikiran kita. Kita dengar firman Tuhan, masuk dalam pikiran kita, menguasai pikiran kita. Tapi itu belum menjadi iman. Tapi itu akan mengkonekkan kita ketika Tuhan bicara dalam hati kita, kita sudah punya firman Tuhan dalam pikiran kita. Sehingga kita akan gampang koneknya dengan Tuhan. Jadi kita itu kan terdiri dari 3 ya. Tubuh yang kelihatan, jiwa, di dalam jiwa itu ada pikiran, perasaan, ada kehendak, dan ada dalam roh. Kita dari 3 ya, roh, jiwa, dan tubuh. Tuhan mendesain kita, roh itu yang berkuasa. Jiwa akan tunduk kepada roh, dan tubuh akan mengikuti apa kata jiwa yang sudah tunduk pada roh. Jadi idealnya Tuhan bicara dalam hati kita, dalam roh kita. Roh ini dia bicara dengan pikiran kita. Pikiran kita akhirnya tunduk pada roh kita. Sehingga tubuh kita melakukan apa yang sudah dikatakan oleh jiwa kita. Itu yang Alkitabiah. Tuhan bicara, Tuhan adalah roh. Barang siapa menyembah dia harus di dalam roh dan kebenaran. Dia bicara dalam roh kita. Nah, kebanyakan kita, saya enggak bilang siapa, saya dengar dari luar, masuk ke dalam pikiran saya, menguasai pikiran saya yang baik apapun atau apapun itu, pikiran saya lah yang mengontrol tubuh saya akhirnya melakukan ini, melakukan itu. Dan itu tidak benar menurut firman Tuhan. Sehingga malah rohnya nggak bisa bicara apa-apa. Tubuhnya dikuasai oleh apa yang dari luar. Dan itu tidak berkenan kepada Tuhan. Segala sesuatu yang bukan dari roh, kata Tuhan. Daging itu tidak ada gunanya sama sekali buat Tuhan. Nah,
Disentuh, mendengar firman sangat penting. Supaya itu tadi, kita menjadi semakin yakin bahwa Tuhan berbicara, kita sudah ada dalam pikiran kita, sehingga kita bisa connect langsung. Nah, iman, sorry agak ini ya. Oke, sebelum ke sini lagi ya. Yang penting, iman itu bukanlah kecil atau besarnya. Tapi yang penting adalah iman. Yang penting iman yang benar. Kenapa? Karena Tuhan bilang, sebesar biji sesawi aja, dia bisa memindahkan gunung. Artinya yang sebesar biji sesawi itu memang benar-benar iman. Kenapa? Kalau kita punya iman, kata Tuhan, itu tadi sebesar biji sesawi aja kita bisa memindahkan gunung. Kenapa? Karena iman itu sumbernya dari Tuhan. Karena Tuhan yang berbicara. Kalau Tuhan yang berbicara, apa yang nggak mungkin? Pasti terjadi. Karena sumbernya dari Tuhan. Jadi mau imannya besar, imannya kecil, nggak peduli. Yang penting iman. Karena iman sendiri adalah sumbernya dari Tuhan. Jadi apa yang Tuhan katakan pasti terjadi. Nah, itu yang mari kita renungkan sama-sama. Iman, apakah kita benar ini iman dari Tuhan? Atau ini hanya keyakinan saya saja? Disitulah kita membutuhkan pertolongan Roh Kudus. Kita berbicara kepada Dia, Tuhan, tolong aku Tuhan, tolong aku Tuhan. Dia seorang penolong, pribadi penolong. Dia siap setiap saat, dalam hal ini pun dia selalu menolong kita. Nah, kenapa iman itu penting? Ya, minggu lalu Pak Peter juga, Pak Anton juga katakan ini gitu ya. Kenapa dibilang Ibrani 10:38? Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Artinya tanpa iman orang benar itu nggak bisa hidup. Maksudnya nggak bisa hidup apa? Nggak bisa hidup benar. Artinya ketika kita melakukan sesuatu tanpa iman, kita hidup sama seperti orang yang tidak benar. Karena orang benar hidupnya hanya oleh iman. Ya. Terus keyakinan, kepercayaan tadi itu penting nggak? Perlu nggak? Perlu buat kita, tapi buat Tuhan nggak perlu. Itu yang membedakan kepercayaan sama keyakinan. Setiap kita yang berhubungan dengan Tuhan itu membutuhkan iman. Tapi yang kita hadapi dengan sesama kita nggak selalu dengan iman gitu ya. Artinya tadi saya mau ke toilet, saya nggak tanya Tuhan dulu, Tuhan ini saya ke toilet ini Tuhan suruh nggak ya? Itu nggak perlu iman. Ya udah, karena saya memang perlu ke toilet ya saya ke toilet. Nah, orang benar hidup oleh iman. Nah, kemudian tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ketika kita datang ke sini, apa tujuan kita? Apakah kita hanya untuk ketemu saudara-saudari kita? Saya pengen senang-senang. Tapi kita datang ke sini, datang kepada Tuhan yang mengaruniakan iman itu. Kalau kita punya tujuan yang lain, kita di hadapan Tuhan tidak berkenan kepada Dia. Bedanya menyanyi dan memuji Tuhan itu apa? Menyanyi biasa. Menyanyi bisa tanpa iman, tapi kalau memuji Tuhan harus pakai iman. Memainkan musik juga bisa tanpa iman. Memainkan lagu biasa itu tanpa iman, tapi kalau kita memainkan musik, kita tertuju kepada Tuhan, itu ada iman di situ. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Dan satu lagi apa kira-kira? Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Keras. Firman Tuhan. Ini konteksnya tentang makanan gitu ya. Karena waktu itu ada orang makan ragu ini boleh atau enggak, ini bisa atau enggak. Terus ada yang makan sebenarnya dia enggak punya iman di situ, itu dikatakan berdosa. Dan dibilang
Saya baca, apa maksudnya Tuhan? Segala sesuatu ini konteksnya apa? Kalau saya baca lihat bahasa Inggris, segala sesuatu, semua yang lain. Kenapa? Kalau kita melakukan sesuatu tanpa iman, itu hanya berguna buat diri kita saja. Tapi itu enggak berkenan kepada Tuhan. Karena yang berkenan kepada Tuhan hanya yang disertai dengan iman. Firman Tuhan jelas, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Wow, luar biasa. Nah, kita kembali ke 2 kejadian iman tadi. Jelas ya. Jadi 2 orang ini juga mendapatkan iman dengan proses yang demikian. Ya. Ini saya ambil dari Markus, tadi kan dari Matius pasal 9 ya, tapi paralel di sini. Ceritanya sama, cuman di sini ada yang lebih dilengkapi lagi. Nah, dibilang adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Nah, tadi tidak ditulis ya di Matius, 12 tahun, nah di sini ditulis. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, jumbai jubahnya. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Perhatikan ayat yang ke-27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Ini listen atau hear? Hear. Dia dengar cerita tentang Tuhan Yesus. Kalau pasal sebelumnya Tuhan Yesus mengusir setan dari orang yang kerasukan, gerasa. Sebelum-sebelumnya juga Tuhan menyembuhkan orang yang sakit, yang lumpuh. Dia sudah dengar itu. Dan saya yakin ketika dia dengar berita itu, Tuhan bicara kepada dia bahwa kamu juga bisa sembuh. Dan di akhir itu dia dengar itu. Sehingga dengan iman itulah dia datang kepada Tuhan Yesus. Gak peduli banyak orang, aku datang ke sana. Dan dengan satu iman, satu keyakinan seperti itu dia jumpai. Jadi ketika dia dengar suara Tuhan, bahwa Tuhan bisa menyembuhkan dia, akhirnya oke, iman dia bangkit, aku datang Tuhan Yesus, aku jamah saja jubahnya, pasti aku sembuh. Dan itu yang terjadi. Dan Tuhan katakan, sembuhlah engkau karena imanmu. Imanmu yang menyelamatkan dan menyembuhkan engkau. Tapi sebelum ke sana, dia sudah dengar cerita Tuhan Yesus itu. Dia sudah mendengar Tuhan berbicara kepada dia. Nah, yang kedua, kepala rumah ibadat. Anaknya juga baru saja mati. Enggak ditulis di sini dia mendengar Tuhan Yesus, sebelumnya enggak ditulis. Tapi kalau kepala rumah ibadat, dan Tuhan Yesus juga pernah masuk ke dalam rumah ibadat, pasti dia pernah dengar tentang Tuhan Yesus. Pasti dia juga sudah hear Tuhan Yesus. Hear bahwa Yesus itu penyembuh, melakukan banyak mujizat. Sehingga itu membangkitkan iman dia. Dia tahu Yesus ini luar biasa, bisa menyembuhkan siapa saja. Akhirnya dia datang. Nggak usah ketemu pun sama Tuhan Yesus. Oh, tapi kalau ini Tuhan Yesus datang ya. Dia bilang, Tuhan, anakku sakit. Kan ada yang perwira ya, yang anaknya mati juga. Tapi Tuhan Yesus nggak usah datang katanya. Tuhan katakan aja, anakku pasti sembuh. Itu sembuh. Itu luar biasa iman juga seperti itu. Nah, kalau ini dia minta Tuhan Yesus datang. Dengan keyakinan pasti Tuhan Yesus sembuhkan. Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus bilang, dia ini cuma tidur. Wah, orang ketawa semua. Tapi akhirnya bangkit. Nah, dari kejadian ini kita bisa melihat prinsipnya sama. Ketika iman itu timbul, iman yang benar. Iman yang benar itu berasal dari Tuhan.
Jadi bukan kita imani, sering gitu ya. Saya imani, padahal Tuhan gak ada ngomong misalnya. Saya yakin. Makanya dulu saya ingat di Bandung tuh beberapa kali banyak ya tentang teman hidup gitu ya. Oh saya yakin dia ini, Tuhan bicara sama aku. Dia jadi pasangan hidupku. Yang lain juga bicara seperti itu, ngomong, ya dia bicara, dia Tuhan bicara sama aku. Emang Tuhan jadi mengizinkan poligami? Berarti dari siapa itu? Dia dengar dari keyakinan dia sendiri. Bukan dari Tuhan yang bicara. Tapi kalau Tuhan yang bicara, itu pasti jadi. Amin. Tadi pagi saya lihat satu YouTube ya, kesaksian seorang hamba Tuhan yang dari latar belakang kita, saudara sepupu kita. Dia dari keluarga yang taat, tapi suatu saat dia sudah lulus SMA, orang tuanya bilang, wah biar dia lebih abdol kita sekolahkan dia ke Arab Saudi. Dan dia sekolah ke sana di King Abdul Aziz, itu university bagus ya, di Jeddah di Arab Saudi. Dia kuliah di sana, ambil D3. Dia ngambil jurusan perbandingan agama. Nah, perbandingan agama tuh ya dia pelajari agama Yahudi, agama Kristen, dan agama mereka, agama Muslim. Dia belajar di situ. Setelah dia semester 4, dia mau masuk semester 5, dia lagi belajar di kamar dia, di apartemen dia. Dia sedang belajar, kemudian tiba-tiba seperti ada orang lewat katanya. Apain enggak dia pedulikan. Kemudian dia belajar lagi, ada lagi orang lewat 2 kali rasanya, seperti ada yang lewat. Kemudian dia cek pintu semua, enggak ada, yang terbuka, tertutup rapat semua. Yaudah dia belajar lagi. Kemudian makin lama dia ngelihat satu bayangan samar-samar, dia bilang, makin lama makin jelas. Dia beda kalau orang ketemu hantu, saya nggak pernah ketemu hantu ya. Kalau orang katanya gitu ya, kalau ketemu hantu tuh takutan gitu ya, bulu kuduknya berdiri gitu ya. Dia bilang dia nggak ngerasakan takut, tapi kagum seperti itu. Ada satu sosok dia bilang, atau setiap sosok ini bilang, aku akan datang menyelamatkan engkau. Dia bilang seperti itu saja. Dan dia bilang, wah dia nggak tahu tiba-tiba ngomong Tuhan gitu ya. Selama dia nggak bisa ngomong Tuhan, nggak biasa, karena dia aja mereka bukan itu yang dipanggil. Kemudian juga dia nggak sadar, dia langsung tertunduk dan dia tersungkur berdoa. Dia bilang, dia panggil nama Tuhan Yesus. Dia tahu Tuhan Yesus karena dia belajar tadi perbandingan agama. Dan saat itu dia mengalami kelahiran kembali. Tidak ada yang menginjili dia. Tidak ada yang mengkonseling dia. Dia percaya Tuhan Yesus saat itu. Nah, dia langsung bertobat, tapi dia masih selesaikan kuliahnya. Dan dia balik ke Indonesia, sampai di Indonesia, dia belum bicara. Wah, dia masih takut-takut juga, tapi dia sejak saat itu dia nggak bisa menyangkali imannya. Nanti mungkin saya kirim linknya ya, di itu nanti ya, biar dengar jelas, agak panjang 1 jaman. Nah, setelah itu dia mengalami pergumulan, keluarga dia menolak dia. Dia sebelumnya dia bilang gini, Pak, sama abang-abangnya kakaknya, kalau ada di keluarga besar kita yang menjadi Kristen gimana Pak? Wah, langsung papanya bilang, wah harus kita musnahkan, harus kita bantai, abang-abangnya harus kita musnahkan. Langsung keder dia. Besok-besoknya dia ngomong lagi seperti itu. Terus tetap kayak gitu. Akhirnya bapaknya lama-lama agak curiga. Kata bapaknya, emang ada keluarga kita yang seperti itu? Terus dia bilang, ya saya Pak, katanya. Wah langsung marah. Wah langsung dia cerita, dia bilang dia langsung dipukul di sininya. Kemudian dia nggak sadar, tiba-tiba darah kemana-mana. Ternyata dia memang mau disembelih gitu ya. Dan berdarah di sini, terus di sininya. Akhirnya dia lari, dia bilang. Dia lari keluar dari rumah. Dia mau naik bus. Ininya berdarah semua. Papa sama saudaranya nggak mengejar dia. Dia berdarah, dia mau naik bus. Orang terkejut, ditolak, nggak boleh naik bus. Turun dia di halte. Di halte dia sambil darah, tiba-tiba ada yang parkir
supir taksinya membawa dia ke rumah sakit. Kemudian di rumah sakit dijahit, terus susternya bilang, yaudah sudah selesai Pak, sekarang masalah pembayaran. Wah, dia nggak punya apa-apa, hanya ini yang dibawa. Saya nggak punya apa-apa katanya. Nah, dokternya datang, dia ceritakan, dia bilang ya saya ada konflik di keluarga, dia nggak ceritakan iman dia, sehingga saya diusir seperti ini. Akhirnya kata dokternya, ya udah nggak apa-apa, pulang, nggak usah bayar. Tuhan lindungi dia pertama di situ, kedua. Nah, kemudian tepuk tangan Bu, tepuk tangan dulu Bu Maria. Jadi sampai di situ akhirnya dia setelah keluar dari rumah sakit bingung dia mau kemana. Oh, dia pikir dia lapar kan, udah dia cari minum aja. Dia datang ke masjid, dia ambil minum, ada kan biasa di masjid ada ya wudu, dia minum. Udah minum dia pikir dia sudah kenyang. Ternyata enggak, lapar, tetap lapar. Dan dia datang ke warung-warung, dia ada yang ngasih makan dia. Sampai berhari-hari seperti itu. Dan singkat cerita, dia ketemu sama tukang pemulung, ngambil sampah, dia ikut di situ. Akhirnya di situ dia udah mulai dapat penghasilan dari memulung sampah. Makin ke sini dia ikut pelayanan pemulung sampah di situ. Kemudian ada hamba Tuhan yang membawa dia pelayanan, dan akhirnya dia masuk satu pelayanan menjadi full timer di situ, dan dia ketemu sama saudara-saudara yang dari latar belakang lain itu juga, dan dia melayani sampai saat ini. Kita lihat di sini, iman dia muncul ketika Tuhan bicara kepada dia. Mungkin ketika dia belajar di sekolah, di kuliah dia, perbandingan agama, dia pasti baca Alkitab. Itu lewat pikiran. Dia mengerti, oh ternyata agama Kristen itu seperti ini, agama Yahudi seperti ini, agama Islam seperti ini. Itu masih dalam pikiran. Tapi suatu saat Tuhan bicara, dia hear God, dia dengar Tuhan, dan itu membangkitkan iman dia. Maka ketika dia ketemu Tuhan Yesus, itu membangkitkan iman dia. Sehingga apapun yang dia hadapi, dia akan apapun yang ada di hadapan dia, dia jalani. Keluarganya pun dia hadapi. Luar biasa iman itu. Ya. Kalau kita memang dengar apa kata Tuhan, itu membangkitkan iman. Dan itu pahlawan-pahlawan iman, dilihat Ibrani 11 itu. Mereka pasti dengar dulu dari Tuhan, sehingga mereka bangkit. Gideon, Tuhan katakan kamu adalah pahlawan yang gagah berani. Padahal Gideon itu penakut. Dia sembunyi di gua. Tapi ketika Tuhan bilang, kamu adalah pahlawan yang gagah berani, awalnya dia bimbang, sehingga dia minta tanda kepada Tuhan, dan Tuhan berikan tanda itu. Iman dia bangkit. Tapi sumbernya karena Tuhan sudah berbicara kepada dia. Ya, terakhir kita ingat cerita Elia. Ketika Elia selesai dia mengalahkan dewa-dewa Baal. Dia bisa dilihat di 1 Raja-Raja pasal 19. Dia bertanding, memberikan korban, dewa-dewa Baal. Seharian mereka berdoa, ada 450 orang nabi-nabi Baal berdoa kepada dewa Baal. 450 orang berjalan, berdoa sehari-harian, berkeliling, berteriak, bahkan menoreh-noreh tubuhnya, supaya dewa Baal menjawab doa-doa mereka. Ternyata tidak terjadi apa-apa. Sampai sore tidak terjadi apa-apa. Elia, dia berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab doanya dengan api. Tapi itu luar biasa ya, suatu yang luar biasa. Suatu yang dahsyat. 450 dewa Baal itu disembelih sampai Elia. Mati, karena memang perjanjiannya seperti itu. Siapa yang kalah ya dia harus mati. Nabi-nabi Baal mati. Nah kemudian setelah dia mengalami yang dahsyat itu, apa yang terjadi? Nabi Elia mengalami depresi. Kenapa? Karena Isabel, istri Raja Ahab, mengejar-ngejar dia. Karena nabi-nabi Baal itu, dewa Baal itu dewa-dewanya Isabel, gitu ya. Jadi dia marah karena nabi-nabinya semua dibunuh,
Sehingga dia mentargetkan Elia untuk dibunuh. Padahal Elia baru mengalami kejadian dahsyat sebelumnya. Tapi dia mengalami depresi, dikatakan dia pengen mati. Dia mau mati, nggak tahu caranya. Dia bilang, Tuhan aku mau mati, ambil nyawaku, katanya. Orang depresi seperti itu ya. Dia nggak tahu mau matinya mau bunuh diri atau dia mau terjun dari tebing ke jurang, nggak tahu. Jelas dia pengen mati, firman Tuhan katakan demikian. Tapi apa yang terjadi? Tuhan datang, Tuhan bicara awalnya. Tuhan suruh dia pergi, dia jalan 40 hari 40 malam. Tuhan suruh pergi ke Gunung Horeb. Sampai di Gunung Horeb itu, Tuhan mau menampakkan diri kepada dia. Saya bacakan aja ya. Tuhan mau menampakkan diri. 1 Raja-Raja 19 ayat 11-13. Keluarlah, kata Tuhan. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lewat. Lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Jadi ada suara menggelegar gitu, angin yang dahsyat seperti itu ya. Dipikir Elia di situ ada Tuhan, tapi ternyata tidak ada Tuhan di situ. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, gitu ya. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Gempa itu suatu yang dahsyat ya, yang bergemuruh seperti itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api kembali, suatu yang dahsyat seperti itu. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu, datanglah bunyi angin sepoi-sepoi biasa. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jadi, Tuhan sering berbicara kepada kita ketika kita membuka telinga kita lebar-lebar, membuka hati kita lebar-lebar, bukan ngotot dengan pikiran kita, bukan ngotot dengan apa yang kita mau, bukan sesuatu yang dahsyat sepertinya itu. Tadi ada gempa, ada angin ribut, tidak ada Tuhan di situ. Ada api yang, wah sepertinya Tuhan di sini ada. Tidak ada dikatakan. Tapi ketika hanya angin sepoi-sepoi, saat itu kebayang angin sepoi-sepoi kan kita jadi tenang gitu ya. Tenang, kita bisa dengar sesuatu, bisa buka telinga kita lebar-lebar. Dan di situ Tuhan bicara. Dan setelah ini Elia bangkit kembali. Iman dia bangkit ketika dia mendengar Tuhan berbicara. Mari kita renungkan sama-sama firman Tuhan ini. Silakan. Iman dasar kesembuhan, prinsipnya sama. Ketika dua orang tadi, seorang ibu yang sakit pendarahan, dia mengalami kesembuhan ketika dia mendengar Tuhan berbicara kepada dia. Dan itu membangkitkan dia. Mari sama-sama yang paling penting, kita belajar mendengar apa yang dia katakan. Dan kalau Tuhan sudah berfirman, tidak ada yang tidak mungkin. Semua pasti terjadi karena dia sudah terbukti. Bahkan dia katakan iman sekecil sebesar biji sesawi saja, asal kamu miliki itu, bisa memindahkan gunung. Artinya nggak peduli imannya besar, imannya kecil, asalkan iman. Karena iman sumbernya dari Tuhan. Asalnya dari Raja di atas segala raja. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur atas firman-Mu. Kami belajar hari ini Tuhan. Amin. Untuk perkara iman. Nyatakan lebih dalam kepada kami. Hamba selesai apa yang hamba sampaikan terbatas. Tapi Engkau Tuhan yang tidak terbatas.
Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Engkau menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Engkau membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, mengadakan banyak mujizat Tuhan. Karena Engkau Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk memiliki iman itu. Kami menyadari kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Engkau. Dan firman-Mu jelas mengatakan, orang benar hidup oleh iman. Tanpa iman kami tidak dapat hidup untuk Engkau. Tanpa iman kami dapat hidup hanya untuk diri kami sendiri, untuk orang-orang di sekitar kami. Tapi untuk Engkau kami tidak dapat hidup Tuhan. Karena firman-Mu jelas katakan, orang benar hidup oleh iman. Dan untuk berkenan kepada Engkau, orang harus memiliki iman. Terima kasih Tuhan. Terima kasih bahwa kami lebih lagi mengalami iman di dalam Engkau Tuhan. Mengalami mujizat di dalam Engkau. Karena iman itulah sebagai dasar dan bukti. Dasar apa dari apa yang kami harapkan dan bukti dari apa yang belum, yang tidak kami lihat Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Segala kemuliaan Amin. hanya bagi Engkau, Ya. Tuhan kami. Haleluya. Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji